Assalamualaikum sob, di video kali ini kita akan membahas sekelumit cerita atau sejarah kerajaan Melayu yang ada di Provinsi Riau, yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura. Baik sob, sebelum ke ceritanya alangkah baiknya sobat-sobatku menekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih buat sobat yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Baiklah sob, mari kita langsung ke ceritanya. Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan sekitar tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, dengan pusat kerajaan berada di Buatan. Nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di daerah tersebut. Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah adalah putra Raja Johor, Sultan Mahmud Syah, dengan istrinya Encikpong. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Raja Kecik merupakan putra Raja Johor, Sultan Mahmud Syah, dengan istrinya yang bernama Encikpong. Pada awal tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor yang bergelar Sultan Mahmud Syah II, Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Mangkat, dibunuh oleh Magat Sri Rama. Pembunuhan itu terjadi karena kepentingan politik dan silang sengketa antara pembesar-pembesar kerajaan ketika itu. Istri Sultan Mahmud Syah, Encikpong, yang pada waktu itu sedang hamil, dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi untuk menyelamatkan diri dari keganasan pihak Datuk Bendahara yang berambisi merebut tahta kerajaan. Cikpong dalam perjalanannya melahirkan Raja Kecik yang kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut kembali tahta kerajaan Johor. Namun demikian, tahun 1722 kerajaan Johor direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, ipar Raja Kecik yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak. Oleh karena itu, akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan, dan selanjutnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan, anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun ketika itu, pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buantan, tetapi selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, lalu pindah ke Senapelan, Pekanbaru, dan akhirnya kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan gelar Sultan Asyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin tahun 1827 sampai tahun 1864, pusat kerajaan Siak dipindahkan dari Merempura ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhir masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11, yaitu Sultan Asyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun-tahun 1889 sampai tahun 1908, dibangunlah istana yang megah. Istana ini diberi nama Istana Asraiyah Hashimiyah, dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim inilah Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Pada masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa, yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim. Baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin. Terakhir beliau terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Sani, Sultan Syarif Kasim kedua.
Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Tidak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak merupakan wilayah kewedenan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kota Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 tahun 1999. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Demikianlah subcerita atau sejarah kerajaan kali ini, dan sejarah ini kami ambil dari berbagai sumber sejarah. Semoga bermanfaat.